Masih dengan Dokter Putri. Halo dok. Halo, Iya, sorry ya dok ya, tadi ada error dikit. nggak apa-apa Iya, Mbak Dini. heeh. Iya dok, sorry ini agak kita ulang sedikit ya dok ya. Jadi kan sebentar lagi kan ini kurang dari 1 bulan kan kita sudah ketemu dengan puasa ya dok ya. Nah Ya, biasanya puasa ini dia rentan muncul berbagai permasalahan kulit karena kita mager melakukan perawatan. Iya. Nah, permasalahan kulit apa sih dok itu yang paling rentan banget muncul saat puasa dok? kalau saat puasa yang paling rentan biasanya ditemukan masalah kulit berjerawat, kulit kusam, kulit kering gitu Mbak Dini. Iya. Kulit jadi yang paling rentan itu adalah kulit yang berjerawat, kulit rentan dan kulit kering ya dok ya. Ya, kulit kusam, kulit kering itu juga Heeh, banyak dijumpai sih heeh, saat puasa. heeh. Iya. Jerawat itu termasuk yang paling sering ya berarti dok ya untuk saat muncul puasa dok ya. Ya, lumayan, lumayan sering saat puasa karena kan tahu sendiri kalau puasa ya konsumsi makanannya gitu, pola pola tidurnya gitu mungkin. Mm-mm. Iya. Nah dok, pas puasa itu kan kita kan kayak kilap mata gitu ya dok ya. Jadi Hmm. segalanya itu kayak dimakan gitu semua dok ya karena lapar Hmm. ya dok. Iya. Apakah itu dok yang bisa memicu munculnya jerawat itu di wajah itu dok? Ya, kalau yang namanya jerawat, biasanya kalau hubungannya dengan makanan adalah yang pertama dengan konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Indeks Mm-mm. glikemik yang tinggi maksudnya makanan yang mengandung gula tinggi gitu. Jadi contohnya bisa seperti kayak minuman-minuman bersoda, terus makanan-makanan yang tinggi lemak ya, tinggi gula, terus indeks glikemik tinggi ini misalkan nasi putih itu juga termasuk indeks glikemik yang tinggi, jadi harus dikurangin sebenarnya. Nah, kayak minuman makanan kemasan, minuman kemasan itu yang manis-manis itu juga pengaruh. Kemudian produk olahan susu seperti susu itu sendiri, keju, terus kemudian seperti coklat juga pengaruh ke jerawat. Nah, kalau kayak kulit kusam, kulit kering itu juga bisa seperti makan gorengan yang banyak lemaknya kan Mbak Dini tahu sendiri kalau gorengan itu mengandung lemak trans. Nah, lemak trans ini yang memicu dia terjadi peradangan. Nah, peradangan ini dia akan memicu si produksi kelenjar minyak. Nah, produksi kelenjar minyak yang berlebihan, kemudian ada peradangan, itu bisa juga menimbulkan jerawat gitu. Mm-mm. Iya. Tapi kan kalau orang itu kan dia mungkin karena seharian dia sudah menahan lapar, terus apalagi kalau cuacanya itu terlalu panas gitu, itu kan Hmm, dia seperti sulit menahan diri ya dok ya untuk tidak makan ya, makanan yang dokter sebutkan tadi. Tapi benar. apakah kita masih bisa gitu dok itu mengkonsumsi asal jumlahnya tidak berlebihan? Benar, Mbak Dini. Jadi apapun yang berlebihan Mm-mm. biasanya kan tidak baik ya. Jadi kalau misalkan dikonsumsinya dalam jumlah yang cukup, itu nggak menimbulkan masalah, gitu. Asal tidak berlebihan. Mm-mm. Iya. Lebih baik banyak minum air putih ya dok ya. Ya, benar diseimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak juga, minimal 8 gelas per hari gitu. Mm-mm. Iya. Nah dok, gimana caranya kita tetap bisa minum air putih 8 gelas sehari kan padahal kita Hmm. lagi puasa dok? Ya, jadi puasa itu kalau misalkan mensiasatinya bisa dengan kalau pas buka puasa itu minumnya 2 gelas air putih. Kemudian pas saat malam hari kita bisa bisa minumnya 4 gelas. Jadi mungkin diselingi 4 gelas itu juga nggak harus langsung 4 gelas gitu ya. Mungkin setiap 1 jam atau setiap 2 jam boleh 1 gelas sebanyak 4 kali gitu. Kemudian nanti pas bangun sahur 2 gelas lagi. Jadi sebenarnya sih bisa
cukup untuk 8 gelas sehari tetap minum gitu. Mm-mm. Iya. Kalau makanan dok, makanan yang dokter anjurkan, makanan sehat itu tuh seperti apa dok? Apa sehat 5 sempurna dok? Kalau makanan 4 sehat 5 sempurna ya itu pasti Mm-mm. harus ya, apalagi dengan kondisi saat puasa kan, otomatis badan juga lebih berasa cepet capek, kemudian cepet lelah, cepet apa berasanya lemah gitu ya. Jadi kalau banyak konsumsi kayak makanan tuh yang bagusnya yang tinggi protein, kemudian tinggi serat, lemak itu sebenarnya dibutuhkan untuk tubuh untuk menghasilkan energi kan ya Mbak Dini ya. Saat puasa itu kan banyak kita tetap aktivitasnya tetap, tapi kita nggak makan, nggak minum. Nah, jadi memang lemak juga tetap harus dikonsumsi, cuma dalam kadar yang tidak berlebihan tadi gitu. Mm-mm. Iya. Nah dok, tadi kan dokter bilang itu kan eh, apa pas puasa ini kan rentan muncul jerawat ya dok ya. Nah tapi Ya. jerawat ini apakah langsung muncul dok atau ada Mhm. prosesnya dulu dok? Nah, jerawat ini nggak bisa langsung tiba-tiba muncul, jadi pasti ada prosesnya dulu, Mbak Dini. Jadi jerawat itu biasanya timbul seperti mikrokomedo dulu, kemudian kayak sel-sel kulit mati yang menumpuk itu di kulit, kemudian ada kelenjar minyak yang berlebihan, itu kan akan menyumbat si pori-pori nih awalnya. Nah, pori-pori tersumbat itu akan jadi tuh muncul si komedo kecil. Nah, komedo kecil nggak diobatin, nggak dirawat, itu akan jadi komedo. Nah, si komedo nanti juga dibiarkan lagi, nggak diobatin, itu akan menjadi papul. Papul itu seperti bintil. Nah, nanti kalau nggak diobatin lagi, ada peradangan, ada bakteri, bakteri juga penyebab jerawat. Nah, itu bentuknya yang lebih besar lagi, bisa nodul, bisa ada pustul, bisa ada nanahnya gitu. Jadi itu baru terbentuk si jerawat. Jadi awalnya pasti didului dengan komedo, mikrokomedo gitu. Jadi yang kita biasa sebut dengan kayak beruntusan. Kalau orang bilang beruntusan gitu. Mm-mm. Oh komedo sama beruntusan tuh sama ya dok ya? Ya kadang-kadang kan kalau orang bilang, dok ini ada beruntusan, berintil-berintil kecil gitu. Ada isinya, itu disebut komedo. Mm-mm. Iya. Nah dok, komedo itu kan setahu saya kan ada dua ya dok ya. Hmm, Komedo putih dengan komedo hitam. Itu bedanya iya. apa itu dok? Kalau komedo putih artinya komedo yang tertutup. Mm-mm. Jadi dia eh, putih gitu. Kalau misalkan komedo hitam, dia komedo yang terbuka. Jadi dia sudah eh, ada proses dengan oksidasi dengan udara, jadi dia warnanya lebih hitam. Mm-mm. Iya, itu penyebab keduanya sama ya dok ya? Sama, sama. Mm-mm. Mm-mm. Penyebabnya sama. Iya. Nah dok, tadi kan penyebab kita sering jerawatan itu kan karena makanan nggak dikontrol. Termasuk mager cuci muka itu juga ya dok ya, bisa bikin jerawatan ya. Iya, benar. Jadi kalau misalkan lagi puasa, apalagi ya Mbak Dini Heeh, ya, pengennya tiduran aja heeh. gitu kan, males. Nah, sebenarnya itu juga jangan juga kalau bisa kita tetap dirawat wajahnya. Dirawat wajahnya paling tidak kita menggunakan yang namanya basic skincare. Basic skincare itu apa aja? Basic skincare itu ada sabun, kemudian ada pelembab, kemudian ada sunscreen atau tabir surya. Jadi tiga itu harus tetap kita gunakan meskipun sedang puasa gitu. Mm-mm, iya. Nah kalau cuci muka itu dok, itu Hmm. aturan yang benar itu seperti apa sih dok? Kalau untuk cuci muka, sebenarnya yang maksimal itu 2 kali sehari yang benar dengan menggunakan sabun. Karena semakin kita sering menggunakan sabun cuci mukanya, itu akan mengiritasi kulit, itu kan nanti akan ada merah-merah, kemudian kulitnya jadi lebih sensitif. Nah, dari situ gampang
masuk si bakteri. Nah, jadinya ujung-ujungnya jadi bisa jerawat. Jadi kalau Mm-mm. untuk yang menggunakan sabun cukup 2 kali sehari gitu. Mm-mm. Iya. Tadi sorry dok, selain Hmm. sabun, terus tadi apalagi dok yang basic tadi? Ada sabun, kemudian ada pelembab, Mm. sama tabir surya atau sunscreen gitu. Mm-mm. Pelembab itu dengan krim pagi itu sama nggak dok? Kalau pelembab dengan krim pagi itu bisa sama bisa berbeda. Nah, Mm-mm. kadang-kadang ada yang pelembab pelembab murni hanya pelembab aja. Tapi kadang-kadang ada juga pelembab yang dengan kandungan lainnya dan bisa juga pelembabnya diserta apa udah ditambahin sama SPF sama apa sunblock tabir surya. Jadi Mm-mm. macam-macam. Jadi sebenarnya sih kalau dilihat dulu kandungannya apa, Mbak Dini. Jadi kalau hanya pelembab, pure pelembab, artinya kita belum menggunakan tabir surya. Atau kalau mau ditambah lagi dengan krim lain, boleh. Misalkan disesuaikan lagi dengan jenis kulitnya, krim pagi atau krim malam. Cuman yang khususnya itu memang si pelembabnya yang wajibnya. Sabun, pelembab, sama tabir surya itu yang wajib. Mm-mm. Jadi kalau Itu misalkan si mm-mm. pelembabnya udah ada SPF-nya ya nggak perlu lagi kita pakai Mm-mm. sunscreen gitu. Mm-mm. Itu urutan pakainya tuh pelembab dulu baru tabir surya ya dok? Iya, tabir surya terakhir. Mm-mm. Iya. Nah itu kan kalau untuk itu pagi hari ya dok ya. Kalau di Iya, malam hari itu dok, itu masih pakai pelembab juga nggak? Urutannya sama nggak gitu? iya benar. Jadi kalau malam sebenarnya cukup sabun dengan eh, pelembab aja yang Mm-mm. wajib ya gitu. Kalau masalah kayak pakai serum, toner, eh, krim pagi, mungkin pengobatan dari dokter ya ada krim pagi, krim malam itu bisa ditambahkan. Cuman kalau lagi puasa nih mungkin mager banget terus make apa sih make yang ribet-ribet gitu kan malah tambah males nanti orang suruh pakai ini stepnya banyak banget gitu. Nah, jadi yang paling penting itu ya hanya 3 itu. Jadi Mm-mm. sebisa mungkin ya semager mungkin kalau bisa dipakai yang 3 itu gitu. Iya. Boro-boro mau pakai yang ribet ya dok ya. Mau cuci muka aja udah alhamdulillah gitu ya. Iya bener. Kadang-kadang kan pengennya tiduran aja tuh pas saat puasa, apalagi pas mungkin Sabtu Minggu ya Mbak Dini nggak kerja gitu kan. Jadi di rumah enaknya cuma tiduran, jadi kelupaan ngerawat wajahnya gitu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau itu kan tadi kan muka ya dok ya. Kalau Hmm. tubuh itu gimana dok? Tadi kan dokter kan sempat bilang itu rentan juga bisa kusam, bisa kering. Nah, tapi kan tubuh kan kayak tangan, kaki kan juga bisa dok ya. Kusam kering Ya, ya. Itu kita harus ya. pakai apa itu dok? Kalau untuk tubuh yang pertama pakainya pelembab udah pasti. Mm-mm. Kemudian bisa pakai misalkan pelembab yang ada kandungan pencerah itu boleh. Kemudian kalau mau keluar rumah boleh ditambahkan dengan tabir surya untuk badan itu boleh gitu. Jadi yang pasti pelembab. Kalau untuk badan yang nggak boleh kita lupain pakai adalah pelembab Mbak Dini. Mm-mm. Iya. Nah dok, itu pelembab yang dokter maksud itu apakah itu dok lotion? Ya, kalau pelembab biasanya sih orang-orang nyebutnya dengan lotion, cuman lotion itu kan teksturnya sebenarnya. Tekstur ada Mm-mm. lotion, ada tekstur yang krim. Nah, perbedaannya adalah kalau lotion itu untuk area yang lebih luas. Misalkan mau pakai untuk suatu badan, nah itu pakai lotion. Tapi ada juga pelembab yang bentuknya krim. Krim itu hanya dipakai untuk beberapa anggota tubuh aja. Misalkan hand cream untuk eh, apa tangan aja atau untuk kaki aja atau untuk siku aja nih lutut kering. Nah, itu bisa pakai yang krim gitu. Tapi kalau Mm-mm. tujuannya untuk ke seluruh tubuh, misalkan satu lengan gitu, satu kaki, itu baiknya sih menggunakan yang lotion. Mm-mm. Iya. Nah ini dok, ini kan masih ada yang bingung soal aturan penggunaan lotion. Itu gimana itu Mm. dok?
makainya ada yang bilang pagi aja, ada yang bilang Mm-mm. malam aja gitu. Itu yang bener yang mana, Dok? Untuk penggunaan lotion itu minimal 2 kali sehari. Jadi 2 kali Oke. sehari itu setelah mandi bagusnya. Jadi saat mandi, setelah mandi itu kita kan pakai handuk. Nah, pakai handuk kalau bisa jangan terlalu kering banget kulitnya. Jadi masih ada lembab-lembab air, itu langsung segera dipakaikan lotionnya atau pelembabnya. Gitu. Jadi lebih masuk ke dalam lapisan kulitnya, lebih menyerap, lebih Mm-mm. bagus ininya, efektivitasnya lebih baik dia kalau ada air. Iya. Nah, kalau treatment, Dok, perlu nggak kita treatment itu Hmm, selama puasa itu? perlu untuk Apa itu, treatment Dok? kalau misalkan kulitnya biar nggak kusam, biar biar nggak berjerawat. Treatmentnya sebenarnya sama aja nih Mbak Dini. Maksudnya untuk saat lagi puasa ataupun enggak ya, Mm-mm. treatmentnya itu bisa bisa. Kalau misalkan mau treatment di rumah nih, misalkan puasa, puasa kan males keluar-keluar, mager, bisa kita dengan home peeling. Home peeling itu melakukan tindakan peeling ke wajah, tapi eh, dia biasanya kandungannya ringan gitu. Home peeling ini bisa ada sih dijual di pasaran banyak gitu. Jadi kita bisa melakukannya kurang lebih seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh gitu. Kalau memang males keluar keluar rumah ya, tapi kalau Mm-mm. misalkan bisa keluar rumah, nggak males, treatment-treatment yang bisa kita lakuin ya kayak ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit itu bisa dengan peeling juga. Peeling nanti dilihat dulu kondisi wajahnya, apakah berjerawat, apakah tidak ada jerawat, nanti peelingnya disesuaikan. Kemudian facial juga boleh, cuman untuk facial ini nggak disarankan dengan pada kulit yang berjerawat. Udah gitu kulit yang komedoan, yang komedo-komedo putih, nah itu banyak kan Mbak Dini kalau di tempat facial biasanya dipencet-pencetin tuh semuanya dipencet. Padahal ada aturannya. Kalau misalkan komedo-komedo yang putih-putih, yang komedo tertutup, itu nggak boleh dipencet-pencet. Terus jerawat juga yang lagi meradang itu nggak boleh dipencet gitu. Jadi yang dipencet-pencet adalah yang komedo yang terbuka, komedo yang warna hitam. Nah, itu kan facial itu juga membersihkan wajah gitu kan dengan rangkaian perawatannya kalau di klinik kecantikan kan banyak banget lah step-stepnya. Kemudian bisa dengan injeksi-injeksi kayak injeksi DNA salmon, injeksi whitening, injeksi brightening di permukaan wajah itu bisa. Kemudian laser juga bisa. Jadi banyak banget sih untuk treatmentnya Mbak Dini untuk masalah kulit berjerawat kah atau masalah kulit yang lain gitu. Mm-mm. Iya. Jadi lebih baik perawatan ya, Dok, ya, daripada nanti lebaran kulitnya kusam, jerawatan. Kan nggak enak ya, Dok, yang kayak Dok ya. Benar, benar. Cuman yang namanya perawatan jangan salah, jangan mentang-mentang pengen kulitnya cepet glowing, cepet bersih, terus dilakuin seminggu sekali itu nggak benar juga. Jadi kalau kulit kan kita perlu regenerasi nih Mbak Dini. Kulit tuh kan perlu kayak apa dari pengelupasan ya kurang lebih 2 sampai 3 minggu gitu. Jadi kalau mau lebaran pas lebaran cantik, pas lebaran glowing kulitnya jangan pas mendadak-mendadak pas puasa langsung perawatan-perawatan. Jadi kan nggak bisa juga secara instan gitu. Jadi paling tidak 6 bulan sebelum Lebaran gitu, sebulan sekali treatment ke dokter gitu. Baru bisa pas Lebarannya udah glowing gitu. Jangan mendadak. Mm-mm. Iya. Oke, Dokter Putri, sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Eh, apa ya Mbak Dini? Ya mungkin kalau dari saya saat puasa bukan apa ya, bukan waktunya apa saat puasa itu kita tetap harus menjaga kesehatan kulit dan kecantikan kulit gitu. Jadi kesehatan kecantikan kulit itu bisa dirawat kapan saja saat puasa maupun tidak puasa. Kemudian lakukan
tadi basic skincare itu jangan lupa meskipun sedang puasa, kemudian konsumsi makanan yang bergizi, makanan dengan gizi seimbang, pola hidup yang baik, tidur yang cukup, dan juga tidak stres gitu. Itu yang memicu kulitnya nanti akan menjadi lebih sehat. Hmm, iya. Oke, Dokter Putri, terima kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya, Sama-sama Sampai Mbak ketemu lagi ya, Dini. Dok. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya. Ya, Tribuners, sudah obrolan kita bareng Dokter Putri. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.